siap untuk belajar hari ini? Baiklah, Ananda Sori dan Soreha, walaupun sekarang kita kembali lagi belajarnya di rumah, namun Purasti yakin kalian pastinya tetap semangat untuk belajar ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dengan doa sebelum belajar. Rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Baiklah, siap-siap untuk membawa atau menyediakan alat tulis serta buku untuk mencatat ya. Silahkan simak video berikut ini. Pembulatan dan penaksiran operasi hitung bilangan cacah. Pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, untuk pembulatan ke puluhan terdekat berarti kita akan membulatkan bilangan yang satuannya puluhan. Nah, untuk melakukan pembulatan ini kita melihat dari satuannya. Jika satuannya itu kurang dari 5, maka bilangan bulat itu puluhannya tetap. Dan jika angka satuan di belakang puluhannya itu lebih besar dari 5, maka puluhannya naik. Contohnya 74. Nah, 74 ini yang satuannya adalah 4 dan sebagai puluhannya adalah 70 ya. Nah, di sini kita sudah melihat 4 ini sebagai satuan itu kurang dari 5 ya. Maka puluhannya ini yang 70 tetap. Jadi 74 dibulatkan menjadi 70. Selanjutnya adalah 79. Nah, di sini satuannya adalah 9 dan puluhannya 70 ya. Nah, jika kita bulatkan, kita melihat terlebih dahulu satuannya. 9 ini lebih besar ya dari 5, maka 9 ini bisa dibulatkan menjadi 10. Maka 70-nya ini kita tambahkan 10. Dari 70 ditambah 10 menjadi 80. Berarti 79 itu dibulatkan menjadi 80. Nah, selanjutnya di sini contoh dari ratusan yang akan kita bulatkan ke puluhan terdekat. Ada 122. Nah, ini akan kita bulatkan. Kita fokus ke puluhan ya. Di sini puluhannya adalah 22. Dengan 2 sebagai satuan dan 2 di depannya sebagai puluhan. Nah, 2 ini yang satuannya kurang dari 5, maka puluhannya tetap. Jadi 22-nya ini tetap menjadi 20. Jadi 122 dibulatkan menjadi 120. Kemudian ada 126. Di sini kita sama, karena di sini akan membulatkan ke puluhan terdekat, berarti kita fokus ke puluhannya saja ya. Di sini puluhannya adalah 26. Nah, di sini 6 sebagai satuan dan 2 sebagai puluhan. Nah, untuk membulatkan ke puluhan terdekat, kita lihat satuannya. Di sini 6 ya. Lebih dari 5, maka puluhannya naik. Berarti 26 ini naik menjadi 30. Berarti 126 dibulatkan menjadi 130. Pembulatan ke ratusan terdekat. Contohnya. Nah, di sini kita akan melakukan pembulatan ke ratusan terdekat. Di sini ada bilangan 134. Untuk pembulatan bilangan ke ratusan terdekat, kuncinya itu ada di angka di belakang ratusannya, yaitu puluhan. Jadi kuncinya adalah jika puluhannya itu kurang dari 5 ya, angka puluhannya kurang dari 5, maka
ratusannya tetap. Dan jika angka puluhannya itu lebih dari 5, maka ratusannya naik. Contohnya di sini ada 134. Kita fokus ke nilai dari puluhan dan ratusannya saja ya, karena yang akan kita bulatkan adalah ke ratusan terdekat. Nah, di sini 134 puluhannya adalah 3 sebagai 30 ya, dan ratusannya 1 sebagai 100. Nah, di sini angka puluhannya kurang dari 5, maka ratusannya tetap. Dari 134 berarti jika dibulatkan menjadi 100. Nah, di bawahnya ada 184. Ini akan kita bulatkan juga ke ratusan terdekat ya. Fokusnya tadi apa? Jika pembulatan ke ratusan terdekat, lihat angka di belakang ratusan ya, yaitu puluhan. Di sini angka puluhannya adalah 8. 8 ini kurang dari, angka 8 lebih dari 5. Maka ratusannya naik. Berarti dari 184 dibulatkan menjadi berapa? Betul, dibulatkan menjadi 200. Nah, bagaimana jika kalau ribuan yang akan kita bulatkan ke ratusan terdekat? Jangan panik dan jangan bingung. Kita tetap fokus ke ratusan ya. Berarti di sini ratusannya ada 125. Kita lihat puluhan dan ratusannya saja. Karena kuncinya ada di puluhan ya. Puluhannya ini ada 2 dan ratusannya itu 1 ya, di sini 100. Nah, 2 itu kurang dari 5, maka ratusannya tetap. Berarti 125 itu tetap dibulatkan menjadi 100. Berarti jika 1125 dibulatkan menjadi 1100. Pembulatan bilangan keribuan terdekat. Untuk pembulatan bilangan keribuan terdekat berarti kita fokus ke bilangan ribuannya ya. Dan kuncinya ada di angka ratusannya. Jadi jika angka ratusannya itu kurang dari 5, maka ribuannya tetap. Sebaliknya, jika angka ratusannya itu lebih besar dari 5, maka ribuannya naik. Ini contoh untuk pembulatan ke ribuan terdekat. Di sini ada 1120. Nah, untuk pembulatan ke ribuan terdekat, kita fokus ke ribuan dan ratusannya saja ya. Di sini ratusannya ada angka 2 dan ribuannya 1, yaitu sebagai 1000. Nah, di sini ratusannya yang 2 ini kurang dari 5 ya, maka ribuannya tetap. Jadi dari 1250 itu dibulatkan menjadi 1000. Selanjutnya contoh dari 1950. Di sini ratusannya 9 dan ribuannya 1 ya sebagai 1000. Nah, ratusannya ini 9 lebih besar dari 5, maka ribuannya ini naik. Jadi dari 1950 jika dibulatkan dari 1000 naik menjadi 2000 ya. Masih di contoh pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, di sini ada bilangan puluhan ribu yaitu 12.800. Namun kita untuk pembulatan ke ribuan terdekat tetap fokus pada ribuan dan ratusannya saja ya. Nah, di sini kuncinya ada di ratusannya. Ratusannya ini 8 dan ribuannya 2. Nah, 8 ini lebih dari 5. Maka ribuannya naik ya. Jadi dari 12.800 jika dibulatkan itu menjadi 13.000. Dari 12.000 naik 1.000 menjadi 13.000. Nah, bagaimana Anda Solih dan Solihah? Apakah sudah paham dengan pembulatan bilangan ini? Ingat ya, ketika kita akan membulatkan suatu bilangan, kita harus terlebih dahulu mengetahui bilangan itu apakah dibulatkan ke puluhan terdekat, atau ke ratusan terdekat, atau ke ribuan terdekat ya. Untuk memahamkan lagi
pengetahuan kalian terkait materi ini, yuk kita bersama-sama berlatih. Bulatkanlah bilangan berikut ke puluhan terdekat, 53 dan 75. Nah, 53 ini satuannya kan 3 ya, dan 3 itu kurang dari 5, maka puluhannya tetap dari 53 tetap menjadi 50. Dan 75 itu satuannya 5. Jika 5 sama dengan 5, maka puluhannya naik. Jadi dari 75 jika dibulatkan itu naik menjadi 80. Selanjutnya, bulatkan ke ratusan terdekat dari bilangan 345. Nah, untuk pembulatan ke ratusan terdekat kuncinya ada di puluhannya ya. Di sini puluhannya adalah 4. Dan 4 itu kurang dari 5. Maka ratusannya tetap. Maka 345 jika dibulatkan itu menjadi 300. Selanjutnya di sini ada bulatkan ke ribuan terdekat dari 7.890. 7.890 ini untuk membulatkan ke ribuan terdekat kuncinya ada di ratusan ya. Dan di sini angka ratusannya 8. 8 ini lebih dari 5, maka ribuannya naik dari 7.890 jika dibulatkan menjadi 8.000. Masya Allah, kalian sudah hebat bisa menjawab latihan atau pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke penaksiran operasi hitung bilangan bulatnya ya. Kunci penaksiran ini adalah bisa melakukan pembulatan bilangan cacahnya terlebih dahulu. Nah, di sini contohnya, taksirlah operasi hitung ke puluhan terdekat dari 34 ditambah 75. 34 itu jika dibulatkan menjadi 30 dan 75 jika dibulatkan menjadi 80. Maka jika ditaksir ke puluhan terdekat, 34 ditambah 75 sama dengan 30 ditambah 80 sama dengan 110. Taksirlah bilangan berikut ke ratusan terdekat, yaitu 122 ditambah 367. 122 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100 dan 367 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400. Maka jika ditaksir ke ratusan terdekat, 122 ditambah 367 sama dengan 100 ditambah 400 sama dengan 500. Selanjutnya contoh taksirlah bilangan berikut ke ribuan terdekat. 2.170 ditambah 7.890. 2.170 jika dibulatkan ke ribuan terdekat itu menjadi 2.000. Dan 7.890 jika dibulatkan itu menjadi 8.000 ya. Maka jika ditaksir ke ribuan terdekat, operasi hitung dari 2.170 ditambah 7.890 itu sama dengan 2.000 ditambah 8.000 sama dengan 10.000. Nah, jadi kesimpulannya untuk pembulatan bilangan bulat ini, jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka kita melihat angka di belakang puluhannya itu ya, itu satuannya, itu menjadi kuncinya. Jika kita membulatkan ke ratusan terdekat, kita lihat satu angka di belakang ratusannya itu, yaitu puluhan, dan itu puluhan menjadi kunci untuk pembulatannya. Dan jika dibulatkan ke ribuan terdekat, maka kita melihat satu angka di belakang ribuannya itu, yaitu ratusannya, dan itu menjadi kunci untuk pembulatan ke ribuan terdekat tersebut. Masya Allah, kalian hari ini sudah banyak sekali belajar tentang pembulatan dan penaksiran dari bilangan bulat ya. Semoga kalian bisa memahami materi ini dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat untuk terus belajar dimanapun Anda berada ya. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai bertemu kembali di pembelajaran dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.